Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang soal paket 2 ya untuk UKK tentang jaringan VLAN. Di sini untuk paket 2 ini sebenarnya untuk tahun 2021 bukan hal yang baru ya, karena sebelumnya tahun 2020 juga paket soal ini muncul juga. Nah, di sini sekarang kita akan membahas ya, di video tutorial kali ini kita akan membahas soal UKK paket 2. Untuk lebih jelasnya tentang soalnya kita coba buka dulu ya. Kita lihat dulu apa saja yang kita butuhkan di sana, kemudian apa saja yang diminta untuk dikonfigurasi dan lain sebagainya. Oke, ini untuk soalnya ya. Di paket 2 tahun 2020 2021. Oke, jadi di sini judulnya adalah kita diminta untuk rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan konsep VLAN dan routing. Untuk petunjuk umumnya kita nggak usah baca di sini. Kita langsung saja ke daftar peralatan. Di sini kita di bagian alat yang pertama yaitu ada PC client atau laptop ya, dan laptop. Ini sebenarnya bisa laptop atau PC client asalkan bisa memenuhi kriteria aja ya. Jadi di sini untuk PC clientnya 1 ya, akan kita gunakan sebagai client. Kemudian untuk laptop 1 juga akan digunakan sebagai client. Kemudian smartphone 1 buah sebagai client. Crimping tool, kabel tester. Kemudian untuk komponennya di sini ada WiFi, router board dan router board. Jadi kedua ini adalah mikrotik ya. Yang satunya kita akan fungsikan sebagai mikrotik ya, sebagai biasa namanya. Kemudian untuk yang kedua kita akan fungsikan sebagai switch. Kemudian untuk bahannya di sini kita membutuhkan kabel, konektor RJ45 dan koneksi internet. Oke. Nah, dari semua ini kita sudah punya ya, dari alat, kemudian komponen dan bahan. Kemudian untuk langkah kerjanya, di sini kita diminta sebagai teknisi dalam merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limited. Kemudian untuk internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel yang non-hotspot ya, dan wireless yang hotspot dengan konfigurasi sebagai berikut. Jadi pertama ini udah ya, ini sudah. Ini untuk topologinya, nanti topologinya ada di bawah ya, nanti bisa kita bahas juga. Kemudian kita lanjut ke bagian yang keempat. Ini untuk mikrotik yang pertama. Jadi mikrotik yang pertama itu kita diminta untuk identitasnya nanti WiFi router board. Kemudian di VLAN di Ether 2-nya kita akan setting ada VLAN 10 dan VLAN 20 di sana ya. Kemudian Ether 1-nya nanti terkoneksi ke internet. Kemudian IP VLAN-nya, kemudian IP wireless LAN-nya, hotspot. Kita juga diminta untuk mengubah tampilan login pack ya. Kemudian diminta untuk buat user dengan pembatasan kecepatan di sini. Kemudian yang ini kita kerjakan di mikrotik yang kedua. Ini mikrotik kedua, namanya di sini router board yang kita fungsikan sebagai switch. Nah, di sini untuk port satunya kita diminta untuk konfigurasi sebagai port trunk, kemudian 2 dan 3 ini untuk VLAN 1, untuk port 4 untuk VLAN 2. Kemudian nanti kita diminta untuk pengaturan
VLAN square dan apa ya? Nah, ini dah kita ya. Kemudian untuk konfigurasi routing statis, ya ini biar nanti kabel PC klien yang terhubung dengan kabel maupun yang non kabel atau hotspot itu bisa terkoneksi dengan internet. Oke, ini untuk pengujiannya ya. Nanti pengujiannya lewat PC yang terhubung dengan kabel untuk VLAN masing-masing VLAN dan yang terhubung PC yang terhubung secara wireless. Topologinya seperti ini. Jadi ada internet, nanti masuk ke MikroTik WiFi router board kita. Kemudian dari MikroTik WiFi router board nanti masuk ke MikroTik yang kita sudah setting sebagai switch ya. Yang ini nanti terhubung ke laptop atau ke PC dari VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, saya rasa sudah jelas untuk soalnya, kemudian apa-apa saja yang akan kita konfigurasi di sini. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke praktek. Pertama-tama kita konfigurasi untuk MikroTik WiFi router board ya, yang ini, yang di sini. Nah, yang ini. Kita akan konfigurasi dulu yang di sini. Kita masuk, kita ubah dulu identitinya ya biar kita nggak lupa. Di sini WiFi router board. Jadi kita masuk ke bagian sistem, kemudian identity. Nah, ini kita ketik WiFi router board. Oke, ini sudah berubah ya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita ini sudah kita tandain aja ya. Kemudian kita lanjut ke sini biar nanti kita nggak lupa ya untuk masalah ini. Biar terhubung ke internet. Jadi kita masuk ke bagian router 1. Nah, di sini kita harus masukkan IP yang sesuai dengan IP yang diminta di internetnya. Jadi di sini saya menggunakan 192.168.2.2.10. Sorry. 124. Ini untuk router 1. Setelah itu kita buat routing di sini biar dia nanti bisa terkoneksi ke internet. Jadi di sini kita di bagian DSC address-nya kita kosongkan saja ya. Kita langsung ke IP internetnya di sini. Oke. Setelah itu kita aktifkan di bagian IP firewall ya. Jadi biar dia komputer yang terhubung dengan perangkat kita nanti bisa mengakses internet. Jadi di bagian chain-nya kita biarkan SRC-NAT. Kemudian di bagian output interface-nya kita arahkan ke Ether yang terhubung ke internet. Jadi di sini kita menggunakan Ether 1. Ya, kemudian di bagian action-nya kita pilih must query. Apply OK. Nah, setelah selesai kita coba tes ya apakah bisa terhubung ke jaringan internet kita. Kita tes di MikroTik. Di sini kita tes dulu ping ke IP internetnya di sini. Ping 192.168.2.1. Oke, sudah bisa. Kita coba ping ke Google. Oke. Di sini yang belum kita setting tadi adalah di bagian IP DNS ya. Jadi di sini kita biasanya nggak mau ke akses jika kita nggak konfigurasi di sini. Oke, setelah itu kita coba tes lagi. Oke, sudah bisa ya terhubung ke Google. Kita coba. Oke, jadi sudah bisa ya terhubung. Nah, setelah ini selesai terkoneksi dengan internet, kita lanjut ke bagian VLAN. Di sini Ether kita diminta untuk membuat VLAN.
VLAN itu di Ether2. Jadi kita masuk ke bagian interface ya. Di sini kita kasih keterangan aja, ini tadi yang berhubung ke WAN atau modem ISP. Sedangkan yang ini nanti VLAN 10 ya. Di sini kita akan buat VLAN 10 sama VLAN 20. Jadi kita masuk dulu ke menu VLAN. Di sini kita buat VLAN 1 dengan nama siswa sesuai yang diminta di sini. VLAN ID-nya 10, kemudian untuk interface-nya Ether2. Play, oke. Kita buat lagi. Ini untuk VLAN guru. VLAN ID-nya 20 dan interface-nya sama ya. Ether2. Setelah selesai, nanti kita akan cek di sini. Biasanya nanti akan di sini ya keterangannya. Ether VLAN. Port. Atau biasanya kita port trunking. Sedangkan untuk yang Ether 4 ini yang saya gunakan untuk terhubung ke PC ini. Oke. Jadi yang ini udah selesai. Ini udah selesai. Kita lanjut ke bagian mengkonfigurasi IP dari masing-masing VLAN. Jadi ini kita masuk ke bagian IP, kemudian address. Sini kita tambahkan untuk VLAN 10 atau VLAN 1 itu ya 40.1. Ini untuk VLAN siswa. Kita tambahkan lagi untuk VLAN 2 ya, ini 60.1. Ini untuk VLAN 2 guru. Oke. Kemudian kita diminta untuk DHCP poolnya kita juga harus atur di sini. Jadi untuk ngatur itu kita harus masuk ke bagian IP, kemudian DHCP server ya. Nah di sini kita klik bagian DHCP setup, kemudian kita arahkan ke VLAN 1 dulu. Jadi kita next, ini kita perpanjang dulu. Oke, di sini dia minta 40 sampai ini soalnya sama ya. Kita perbaiki dulu, ini pasti mintanya 40, kemudian ini 60. Jadi DHCP poolnya dari 40.10 sampai 40.50. Jadi kita arahkan ke sini. Oke, ini sudah. Oke. Ini merah bukan berarti salah ya. Nah, karena belum terhubung saja kabelnya. Kita arahkan lagi ke VLAN 2. Nah, ini juga kita perbaiki nih. Jadi 60.10 ringnya sampai 50. Nih. Oke, berarti yang ini sudah selesai ya. Kita atur. Kemudian kita diminta juga untuk membuat VLAN di sini. Jadi kita masuk ke bagian IP dulu. Oke, ini. Kemudian kita klik untuk IP-nya 20.1. Ini kita interface-nya adalah VLAN ya. Kita arahkan ke VLAN. WLAN. Ini masih merah, jadi kita harus aktifkan di bagian ini ya. Kita aktifkan. Oke. Ini kemudian kita diminta untuk membuat SSID, berarti kita harus masuk ke bagian wireless. Oke. Kemudian kita klik di bagian WLAN 1 ini ya. Nah, kemudian kita arahkan ke menu wireless. Kita ubah tampilannya menjadi advanced mode. Di sini dia minta untuknya SSID-nya ya. Kita ubah di sini bagian modenya AP bridge, kemudian yang ini kita ganti dengan UKK nomor absen.
Oke, sudah. Oke, di sini kita juga diminta untuk membuat security profile ya. Jadi passwordnya 1 sampai 8. Nanti kita masuk ke bagian di wireless ya. Tadi di wireless yang ini ya, wireless. Kemudian kita arahkan ke bagian security profile untuk membuat hotspot. Untuk membuat password ini. Nah, di sini kita klik tanda plus, kemudian untuk nama password. Ini kita ya. Kemudian kita hilangkan passwordnya biar kita lihat ya. Kemudian kita pilih apply, oke. Nah, setelah selesai kita balik lagi ke bagian interface WLAN. Di sini untuk bagian security profile itu kita arahkan ke password yang kita tadi buat di bagian ini, security profile. Nah, setelah itu kita ini enggak ada ya, kita pilih apply. Oke. Berarti sekarang yang ini udah selesai, password juga udah ya. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat DHCP pool. Nah, untuk DHCP pool itu kita harus masuk ke bagian kita harus masuk di bagian IP, kemudian DHCP server. Nah, sini kita klik, kita arahkan ke bagian WLAN 1. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan ya DHCP poolnya. Di sini mulai dari 20.10 sampai dengan 20.50. Kita pilih next. Oke. Yang ini udah selesai. Kemudian kita diminta untuk membuat hotspot ya dengan nama login hotspot untuk portalnya ini portal smk.sca.id. Berarti kita masuk ke bagian IP kemudian hotspot. Nah, di sini kita pilih menu hotspot setup, kemudian kita biarkan di sini ya WLAN 1. Ini lanjut. Nah, untuk di sininya udah jelas ya, udah sesuai tadi terbaca ketika kita buat di IP DHCP server. Ini DNS servernya. Untuk DNS name-nya kita ganti dengan ini. Portal smk.sca.id. Kita pilih next. Ini the usernya kita next saja ya. Oke. Jika sudah selesai di bagian yang ini, kita juga diminta untuk mengubah tampilan daripada login page hotspot kita. Jadi caranya adalah kita masuk ke bagian menu file ya, di sini. Kemudian kita ini, arahkan di sini di bagian hotspot login. Jadi ini kita drag aja di desktop kita. Kemudian kita buka pakai notepad ya. Oke, kemudian di sini kita diminta untuk merubah halaman depannya itu, tampilan depannya. Oke, jadi kita cari tulisan ini. Oke, di sini udah kita rubah ternyata ya. Jadi nggak apa-apa ya, ini hanya sekedar mengulang saja. Oke, jadi kita rubah di sini ya. Nama selamat datang di login page-nya. Kemudian setelah itu ini udah selesai berarti ya. Ini udah selesai. Oke. Setelah kita rubah ya, kita lanjut ke upload. Nah, caranya kita upload bisa kita klik drag langsung ke sini. Atau kalau tidak bisa kita pilih upload, kemudian kita cari di mana dia ada. Nah, di sini kan saya simpannya di desktop. Jadi kita cari di desktop, kita klik login. Nah, ini. Jadi kita pilih aja, kemudian open. Kemudian kita tutup. Ya. Selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat user ya, untuk kepala sekolah, guru dan siswa. Jadi untuk membuat ini berarti kita harus masuk ke bagian menu. Kita nyari di bagian hotspot ya. Oke, di bagian hotspot ya. Jadi dia adanya di bagian hotspot. Tadi hotspotnya kita udah buat ya.
berarti kita masuk ke bagian user profile. Karena ini kan user di hotspotnya, jadi kita jadi di bagian hotspot. Nah, di sini kita klik tanda plus, kita buat untuk kepala sekolah dulu. Ya, untuk rate limitnya 512 K, 512 K. Nah, di sini kita klik AP, oke. Kita buat juga untuk guru. Oke, rate limitnya 256K. 256K. Kita klik AP, oke. Kemudian kita buat lagi untuk siswa. Untuk rate limitnya 128K, 128K. Jadi penulisannya adalah 128K ya di KPPS-nya itu. AP, ya sorry. Oh, ini nggak ada tanda. Oke. Setelah selesai, kita buka di bagian user ya. Tadi itu kan di bagian user profile-nya, kemudian kita pilih di bagian user, dan di sini kita tambahkan ya untuk mengisi password. Jadi user profile yang kita buatkan tadi. Jadi di sini untuk nama usernya kepala sekolah. Untuk passwordnya 123 ya ini. Kemudian untuk profilnya kita arahkan ke kepala sekolah. Kemudian kita tambahkan untuk guru sini. Kemudian untuk passwordnya 456, profilnya guru. Kemudian kita arahkan lagi buat untuk siswa. Kemudian untuk passwordnya 789, profilnya siswa. Oke, berarti yang ini sudah selesai ya. Oke. Jika sudah selesai berarti di mikrotik pertama sudah clear. Kita lanjutkan konfigurasi di mikrotik yang kedua. Di sini kita ubah dulu topologinya. Oke, kita tunggu tadi. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke konfigurasi mikrotik yang kedua. Nah, di sini mikrotiknya kita akan ubah fungsinya sebagai switch. Jadi di sini kita diminta untuk menjadikan untuk identitas mikrotiknya adalah router board ya. Jadi kita pilih masuk ke sistem dulu. Kemudian identitinya kita ganti menjadi router board. Oke. Sudah berubah ya. Kemudian untuk port 1 ini yang terhubung ke mikrotik wifi router board ya. Ini kita akan jadikan sebagai untuk terang, untuk port terang. Ini untuk VLAN untuk port 2 dan 3 untuk VLAN 1, kemudian port 4 untuk VLAN 2. Jadi kita pertama-tama kita masuk ke bagian bridge. Nah, di sini kita buat bridge dulu. Oke. Setelah itu kita arahkan ke port. Nah, di sini kita masukkan port-port yang diminta di sini. Jadi Ether 1 kita tambahkan juga untuk Ether 2. Tambahkan juga untuk Ether 3. Dan kita tambahkan juga untuk Ether 4. Oke, jadi semua port ini sudah kita masukkan. Setelah itu kita pindah ke bagian switch di menu switch. Di sini di bagian switch kita masuk ke VLAN ya. Nah, di sini kita tambahkan bahwa ada nanti VLAN ID 10 ya. Dia akan masuk ke Ether 1 ya, port utamanya, kemudian nanti akan digunakan oleh port 2 sama port 3. Jadi kita tambahkan di sini port 3. Play oke. Nah, kita tambahkan juga di sini untuk VLAN 20. Port utamanya Ether 1 ya, karena di Ether 1 ini adalah port terangnya. Kemudian kita arahkan ke Ether 4 karena Ether 4 nanti digunakan oleh VLAN 20. Play oke. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian menu port. Nah, di sini untuk port
Ether 1 karena dia terang, jadi untuk VLAN modenya kita pilih secure ya. Kemudian untuk VLAN headernya kita pilih yang ininya add if matching. Nah, ini apply oke. Kemudian untuk Ether 2 di sini untuk VLAN modenya kita pilih ini. Kemudian VLAN headernya aja yang berubah ya, always strip. Dan default untuk VLAN ID-nya kita kasih 10. Kita buat lagi untuk Ether 3. Ini juga VLAN 10. Kemudian kita buat untuk VLAN 20. Oke, jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya. Ini VLAN 10, 10, VLAN 20. Konfigurasi di MikroTik 2 sudah selesai. Jadi cuma itu saja di MikroTik 2 ya. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian. Karena kita berhubung kita akan pakai komputer ini saja untuk pengujiannya ya. Pertama kita akan coba terhubung secara WiFi. Jadi ini tadi kan udah selesai, kita tandain aja dah. Untuk routingnya juga sudah kita atur ya tadi di MikroTik pertama. Ya, pemasangan kabel, oke, kita atur di bagian ini. Ini udah selesai. Ya, selanjutnya kita coba tes ya. Kita tes dulu terhubung ke WiFi. Apakah bisa dia? Oke, ini sudah berubah ya untuk OKK nama WiFi-nya, SSID-nya. Oke, kita langsung diarahkan. Nah, di sini kita udah langsung masuk. Di sini sudah berubah ya. SMK, selamat datang di hotspot SMK yang 1 Bayan. Ya, ini udah berubah. Oke. Kemudian kita coba login guru ya. Kepala sekolah. Sekolah. Passwordnya tadi 123 ya, sesuai di soalnya. Kemudian kita pilih oke. Oke, kita sudah masuk ya. Kemudian kita coba tes buka Google. Oke, sudah bisa. Kita coba tes login. Google.com. Ini sudah internet aksesnya. Cuman karena belum respon. Oke, sudah ya. Ini sudah bisa dari pengujian di jaringan WiFi-nya sudah berhasil ya. Kita coba lagi uji untuk IP-nya apakah sudah mendapatkan IP yang seharusnya ya. Nah, di sini kita ini 20.50 ya. Jadi kalau di soalnya tadi kan di sini dia DHCP pool-nya adalah oke. Berarti sudah dapat. Berarti sudah dia benar mendapatkan IP yang sudah kita setting di MikroTik ya. Dan juga sudah bisa terakses internet. Jadi pengujian lewat hotspot sudah selesai ya. Kita coba pengujian yang VLAN 10 sama VLAN 20. Jadi kita ubah dulu kabelnya. Kita coba dulu untuk yang VLAN 10 ya. Kita coba dulu untuk VLAN 10. Oke. Ini sudah terhubung. Kita coba cek dulu IP-nya apakah sudah berubah atau tidak. Oke, ini sudah berubah ya, 40.50 sesuai dengan di soal. Jadi untuk VLAN, jadi DHCP pool-nya adalah 10 sampai 50, 40.10 sampai 40.50, dan dia udah dapat IP 40.50. Oke, kita akan coba tes apakah sudah bisa mengakses internet atau tidak ya.
Kalau dari tampilan di sini sebenarnya udah bisa internet, cuman aja kita cek lagi di Google. Ini kita buka YouTube aja ya, sembari kita tes di command prompt bing google.com. Oke, sudah bisa ya, sudah bisa. Ini untuk channelnya Weleda channel. Oke, sudah bisa ya. Ini untuk yang VLAN 10. Kita akan coba untuk VLAN yang VLAN 20 ya, yang terhubung melalui Ether 4. Oke, jadi kita pindahkan kabelnya dulu. Oke, kita coba cek apakah sudah mendapatkan IP 60.50. Oke, sudah ya. Jadi kalau di soalnya 60. Ini salah ya. Dari 60.10 sampai 60.50. Dan dia sudah mendapatkan IP 60.50. Jadi sudah mendapatkan IP. Kita coba tes apakah sudah bisa terhubung internet atau tidak. Kalau tampilan dari sini sih sebenarnya sudah ya, tapi kita akan tes biar lebih mantap. Kita coba tes lewat command prompt. Oke, sudah bisa. Kita coba tes lewat browser. Kita buka YouTube ya. Oke, mesti lama ya. Oke, udah bisa. Oh ya. Kita buka lewat Google. Lewat browser agak lama ya, mungkin karena jaringannya. Tapi kalau kita tes lewat CMD udah berhasil ya. Jadi ini udah bisa ya. Oke, kita buka lewat sini juga. Oke, bisa ya. Mungkin tadi itu terlalu berat karena ada 2 browser yang kebuka. Jadi di sini udah bisa ya. Kita klik channel weleda.com, weleda.com, Weleda channel. Oke, sudah bisa. Oke, karena masing-masing jaringan baik secara kabel maupun hotspot sudah bisa terhubung ya, sudah mendapatkan IP sesuai dengan yang kita setting, kemudian sudah bisa mengakses internet. Jadi konfigurasi yang kita lakukan sudah benar. Sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Oke. Jadi biar channel ini bisa berkembang. Dan akhir kata saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Weleda Channel. SMK hebat.